Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indo Asli Wong Sragen. Untuk teman-teman aku semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjemput rezeki serta lancar dalam semua hal. Salam sejahtera untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada. Syukur alhamdulillah sekali Windu masih diberi kesempatan untuk nge-share ke teman-teman semuanya, belajar bareng ke teman-teman semuanya tentang semua all about of Hong Kong. Nah, pada kesempatan waktu ini Windu bakal nge-share ke teman-teman semuanya bagaimana caranya kirim paketan dari Hong Kong ke Indonesia. Kalau kemarin Windu sudah nge-share ke teman-teman semuanya barang-barang yang recommended banget untuk dikirimkan ke Indonesia sebagian besar ya. Nah, pada waktunya kali ini bakal nge-share dan belajar bersama teman-teman semuanya tentang bagaimana kita paket barang ke Indonesia. Hong Kong go to Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa paket barang atau dalam bahasa Kantonisnya KY. Jadi kata K itu adalah kirim dan Y itu adalah barang. Jadi mengirim barang KY. Ini merupakan salah satu aktivitas tenaga kerja Indonesia, baik yang wanita, baik yang laki-laki, baik yang ada di Hong Kong, baik yang ada di teman-teman seperjuangan Windu yang ada di Taiwan, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Arab Saudi ataupun di luar negeri, bahkan di perantauan. Pastinya aktivitas yang satu ini sering dilakukan, yaitu paket barang. Lah di Indonesia aja itu banyak sekali barang-barang. Kenapa butuh paket dari luar negeri ataupun paket barang seperti itu? Jadi setiap teman-teman memiliki prinsip dan keinginan yang masing-masing, sehingga kita tidak bisa melarangnya seperti itu. Terutama tak terkecuali Windu gitu. Nah, Windu sering banget nggak sering banget ya, cuman seringkali ku mencoba. Windu juga nggak sering banget sih kirim paket ke Indonesia, cuman kadang kalau ada keperluan ataupun memang ada kepentingan ataupun karena ingin seperti itu, jadi tak ada salahnya kita mengirim paket ke Indonesia, karena memang di Indonesia itu sudah macam-macam sudah ada, pasti kita tahu, bukan tempe. namun ya, yang kita inginkan di sini kalau kita kirim paket dari wilayah kerja kita ke keluarga ataupun sanak saudara ataupun teman-teman ataupun tetangga seperti itu, memiliki rasa kepuasan dan ya rasa bahagia sendiri seperti itu ya teman-teman. Jadi let's go, kita pelajari bagaimana caranya paket barang dari Hong Kong ke Indonesia. Nah, yang pertama yang diketahui teman-teman semuanya, pastinya kita butuh ada barang kayak, karena kita paket barang pastinya kita butuh ada barangnya seperti itu. Barang apa aja sih yang kita paketin kayak gitu ya? Mungkin ada yang paket coklat, paket keripik, paket kuci, paket madu, dan paket barang-barang yang lainnya. Dan pastinya ini menjadikan salah satu keinginan masing-masing ya teman-teman. Nah, biasanya kalau mbak-mbak Indonesia itu sering pakai itu ya coklat, ya keripik, ya kuaci, terus baju-baju, terus apa itu namanya, peralatan dapur, dan pokoknya yang unik-unik banget, yang mungkin dianggap unik untuk mbak-mbak di sini ya. Jadi yang pertama itu kudu ada barang. Nah, yang kedua apa Win?
Setelah ada barang, berarti yang kedua yaitu harus ada tempat untuk mewadahi barang tersebut. Nah, seperti itu. Ada beberapa cara ya teman-teman. Di sini kita bisa beli kresek kotak-kotak yang tebal, yang mungkin tidak gampang bodol ya, tidak gampang rusak, tidak gampang brodol lah istilahnya, masih tahan awet lah kayak gitu ya, tahan banting, tahan tergores, maksudnya ya yang tebal lah kayak gitu ya, yang biasanya sudah tahu sendiri nanti Indo perlihatkan ya. Nah, itu kita bisa masukkan barang-barang tersebut, kita packing ke dalam wadah kresek tersebut. Nah, setelah itu rapi, kita tutup dengan rapi ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menatanya semaksimal mungkin ya, agar barang yang ada itu bisa tertata dengan rapi dan pastinya dipakai juga dengan rapi juga. Misalnya kalau ada barang yang pecah belah seperti itu, kita buntel dengan plastik klip, ataupun kita buntel dengan baju seperti itu, kita taruh tengah, dan di pinggir-pinggir itu kita taruh atau kasih barang-barang yang tidak mudah rusak ataupun tidak mudah tergores, ataupun tidak mudah kasarannya jadi seperti baju seperti itu kan nggak mudah rusak ya. Kalau kita sudah packing, berarti kita lanjut ke cara selanjutnya, ke proses selanjutnya ya teman-teman. Nah, selain kita bisa menggunakan beberapa cara, dan di Hongkong itu banyak sekali ekspedisi kiriman paket dari Hongkong ke Indonesia. Nah, itu ada juga beberapa caranya ya teman-teman. Yang pertama kali yaitu setelah kita packing ya, kita tulis namanya, nama alamat kita seperti itu ya, nama alamat, terus nama alamat kita, terus nama penerimanya, komplit ya teman-teman. Nah, cara yang pertama kita bisa calling ekspedisi untuk menjemput langsung ke apartemen bawah rumah kita. Sebelumnya kita harus minta izin ke majikan terlebih dahulu, apakah kita mengirim paket barang jikalau ada yang menjemput barang itu di bawah rumah seperti itu, di apartemen kayak gitu. Karena memang setiap majikan itu ada yang nggak suka alamat rumahnya itu disebarluaskan. Jadi kita sebelum paket barang kita minta izin terlebih dahulu kepada majikan. Setelah kita dikasih izin, oke, boleh hoi mau mandai mau sawai, oh iya kami soi le kamle, terus kita bisa calling pihak ekspedisi. Biasanya sih SMS terlebih dahulu ya. Setelah kita tahu tempat-tempat ekspedisi yang sudah kita tuju seperti itu, terus kita SMS terlebih dahulu namanya siapa, terus nomornya, terus alamat rumahnya sini seperti itu ya. Nanti pihak sana bakal telepon kita, mbak mau paket barang ya, karena daerahnya mbak itu di Bunun, di daerah dalam, jadi pengambilan penjemputannya sore hari seperti itu. Iya kayak gitu. Nah, kita nanti juga perjelas kalau paket barangnya itu ada berapa kresek. Kalau satu kresek ya itu sudah wajar, tapi kalau ada 2-3 kresek kita harus bilang, karena kadang tidak muat seperti itu. Jadi setelah proses calling-callingan itu selesai, jadi hari berikutnya setelah kita ada kesepakatan harinya, kita sudah ditelepon sama supirnya ataupun tukang penjemput ya, mbak, kamu kirim paket dari Hongkong ke Indonesia ya? Seperti iya 15 menit lagi saya sampai di bawah rumah, jadi kamu harus siap-siap seperti itu. Iya. Nah, setelah barang kita sudah dikasih ancang-ancang ya, kita sudah dikasih waktu
seperti itu kita lihat jam, dan tepat jam itu kita sudah ada di bawah rumah ataupun sudah ada di tempat penjemputan barang kayak gitu ya. Misalnya kalau window di sini berarti di bawah apartemen. Nah, kita langsung kasih barangnya terus ditimbang. Nah, ini programnya ataupun sistemnya adalah kiloan teman-teman. Jadi biasanya kalau belum naik itu adalah 1 kilo itu $10. Jadi kalau satu kresek itu biasanya kalau penjemputan itu kalau penjemputan barang itu minimal ada 20 kg. Jadi satu kresek itu kalau sudah ada 20 kg itu bisa dijemput dan bisa ditimbang seperti itu. Tapi kalau satu kresek itu nggak ada di 20 kg, mereka tetap hitung 20 kg. Jadi teman-teman juga perlu hati-hati. Mending dibanyakin, karena kalau sedikit pasti kita yang rugi juga terlebih begitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita itu ya di bawah seperti itu, mereka bakal nimbang, terus kita dikasih semacam kwitansi, terus kita isi alamat sender kita, alamat penerima kita, yang nomor telepon dari penerima kita kudu jelas, kita benar-benar kasih benar-benar nomor telepon itu dan aktif, dan itu adalah benar-benar nomor telepon yang bisa dihubungin, yang selalu stay terus kayak gitu. Karena biasanya kalau di Indonesia itu alamatnya kurang jelas, ini gimana, nggak bisa gini, jadi mereka bisa langsung kontak langsung, telepon langsung. Jadi pencarian ini, mas aku nggak bisa masuk ini di alamat ini, gimana ini caranya kayak gitu. Ya udah, aku jemput di sini seperti itu. Jadi untuk memudahkan pencarian dan pengiriman seperti itu teman-teman. Setelah kita ambil kwitansi, kita bayar berapa kilogram, kita bayar, kita simpan kwitansi tersebut teman-teman. Nah, kwitansi tersebut harus disimpan baik-baik. Nah, kalau barang di situ di kwitansi bakal tertulis kalau barang 1 bulan belum sampai, maka kita harus menelpon pihak dari pihak Hongkong, dari tempat pengiriman barang dari Hongkong ke Indonesia. Kita telepon, mbak, barang belum sampai, ini gimana ini? Dan nomor resitnya gimana? Berapa mbak? Jadi kita di situ di kwitansinya ada nomor resit J berapa seperti itu, kita kasih tahu. Ini nanti dia bakal cari di mana itu. Iya mbak, ini masih sampai di sini. Jadi kayak pengiriman barang lokal aja teman-teman, kayak lewat di Indonesia seperti itu kan kita bisa cari ya, kodenya seperti ini, jadi bisa dilacak seperti itu. Jadi it's okay banget. Nah, itu cara yang pertama ya teman-teman. Nah, cara yang kedua, kita setelah packing barang rapi, kita bisa bawa ke toko Indonesia yang melayani pengiriman paket barang Indonesia ke Hongkong ke Indonesia. Jadi kita bawa barang itu ke toko Indonesia, kita seperti biasa kita timbang, karena memang kalau ada mbak atau majikan atau ada majikan yang nggak ngizinin untuk ngasih alamatnya ke pihak orang lain, jadi mau tidak mau kita harus bawa sendiri itu, ngotong-ngotong barang ke toko Indonesia terdekat ya. Biasanya kalau toko-toko Indonesia itu mereka bakal kebanyakan melayani pengiriman barang dari Hongkong ke Indonesia seperti itu. Jadi kita bawa barang itu ya seperti biasanya, kita timbang, terus kita di situ ada kwitansi gede, kita tulis sendernya, pengirimnya, penerimanya juga kita tulis secara detail seperti itu ya. Masih kita bayar dan kita simpan kwitansinya. Terus cara yang ketiga, biasanya kalau kita libur ya, mbak-mbak itu biasanya nggak ke toko Indonesia, terus juga nggak melewati jemputan, tapi mereka langsung lewat ke ekspedisi yang mereka kadang itu magang di setiap minggunya. Itu ada tempat-tempat magang, misal di Oswebe, di Junwan, di Central, di tempat-tempat kota-kota Hongkong, mereka kan magang di situ. Nah, mbak-mbak Indonesia bawa barangnya.
dan itu lebih murah teman-teman. Dan itu lebih murah, berapa dolar kayak gitu intinya. Ya itu sama, setelah kita bawa barangnya, kita timbang, kita disuruh isi formulir kwitansi tersebut, sender dan penerimanya kita simpan seperti itu. Jadi konfirmasinya seperti itu. Paham teman-teman? Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita kirim paket dari Hong Kong ke Indonesia. Jadi ada beberapa cara pilihan ya teman-teman. Satu, dijemput jikalau majikan kita ngizinin kita untuk ngasih nomor alamat addressnya ke orang lain. Jadi kita tinggal jemput aja, itu paling enak banget. Dan itu menggunakan itu, jadi itu paling simple banget, paling enak banget, karena kita nggak perlu repot-repot ngeteng, nggak perlu repot-repot bawa jauh seperti itu. Tapi minimal harus ada 20 kg kayak gitu. Jadi tinggal, Mbak, aku mau kirim paket barang, dijemput ya, di bawah ya. Jadi enak banget. Itu adalah cara yang paling praktis dan cara yang paling simple banget, enak banget. Jadi itu. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak tahu ngomongnya seperti ini, misalnya ini cara sengsanga mulai siang keye hoyan ni kamle oseng kei yao yang chip lagi kamyo kamle ho moi pe okay tei chi pe koi te ya kamyo ya. Sehingga kayak gini, bos, saya pingin kirim barang dari Hong Kong ke Indonesia. Nah, bolehkah saya ngasih alamat rumah ini ke orang lain kayak gitu? Oh iya. Jadi kalau boleh berarti iya. Tapi iya gitu, tidak boleh berarti teman-teman. Jadi terpaksa kita pakai cara yang lain gitu. Nah, cara yang kedua yaitu kita langsung pergi ke toko Indonesia, kita bawa itu barang, kita eteng-eteng masih seperti biasanya seperti itu. Nah, cara yang ketiga kita langsung menuju ke tempat magang dari ekspedisi, langsung kita juga melalui proses-proses yang sama itu. Bisa ke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi kirim paket di Indonesia itu bukan sesuatu hal yang mengganjal ya teman-teman. Jadi wajar-wajar aja, kita positif aja ya teman-teman, karena memang banyak juga teman-teman seperjuangan Indo itu suka banget kirim paket kayak gitu. Jadi menjadi sebuah kepuasan tersendiri ketika mereka ingin memberikan sesuatu yang lebih, misalnya untuk mereka, untuk keluarga mereka, dan untuk teman-teman ataupun sanak saudara dan lain-lainnya. Pasti kirim paket dari Hong Kong ke Indonesia itu merupakan salah satu aktivitas dari tenaga kerja Indonesia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah kata Windu mohon maaf, khususnya untuk mbak-mbak para pemula yang ada di Indonesia yang lagi proses menuju ke Hong Kong. Selalu semangat, terus dan tetap semangat, jangan pernah semangat. Mari kita belajar bersama, kita nge-share pembelajaran tentang semua Hong Kong bersama, sehingga kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Untuk teman-teman semuanya konten kreator, terima kasih tak berujung untuk kalian semuanya yang sudah dukung Windu ya. Maafkan Windu apabila selalu ada kesalahan ya teman-teman. Cukup sekian dari Windu. Apabila ada salah kata Windu mohon maaf. Tanpa kalian, Windu bukan apa-apa, dan kalian lah yang luar biasa. Matur suwun, matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.